Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah, kami mahasiswa dari Fakultas Bisnis Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia dengan program studi manajemen ya. Nah, video ini dibuat untuk tugas kelompok kami dengan mata kuliah Praktika Sistem Informasi Manajemen. Nah, kami dari kelompok 1 ya, yang anggotanya terdiri dari dengan saya sendiri Agustiawan selaku moderator yang akan membantu presentasi kelompok ini hingga selesai. Dan kemudian ada Michelle, ada Pepiona, ada Albert Michael, ada Teddy Antonio, ada Kezia, ada Erika Patricia, dan kemudian ada Calvin Stanley ya. Nah, adapun judul materi presentasi kami yaitu mengenai pemanfaatan sistem informasi manajemen pendidikan dalam pengelolaan data peserta didik. Nah, nggak berlama-lama lagi, langsung saja kita memulai presentasi kita ya. Nah, pertama-tama mengenai apa sih pengertian dari sistem informasi pendidikan yang akan dijelaskan oleh Saudari Misal. Kepada Saudari Misal, saya persilahkan. Oke, sistem informasi manajemen pendidikan. Artinya apa sih? Nah, jadi sistem informasi manajemen pendidikan itu merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi. Untuk kita apa? Untuk kita memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil lagi data-data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Nah, jadi pengelolaan sistem informasi manajemen di bidang pendidikan itu berkaitan dengan bagaimana cara pemimpin dalam mengambil keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang proses pendidikan itu tadi teman-teman. Nah, karena kan teknologi zaman sekarang termasuk alat yang dapat memperoleh informasi dan merupakan alat untuk mengkomunikasikan setiap informasi ya teman-teman. Nah, jadi informasi apa? Informasi yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk mengambil keputusan dan bertindak baik perseorangan maupun kelompok supaya apa? Supaya informasi dan komunikasi bisa terserap dengan cepat dan tepat ya teman-teman. Baik, terima kasih kepada Saudari Misal. Kemudian ada tujuan sistem informasi manajemen pendidikan yang akan dijelaskan oleh Saudari Pebiona. Kepada Saudari Pebiona, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dengan saya Febiana akan menjelaskan mengenai tujuan-tujuan dari sistem informasi manajemen. Tentunya ada banyak, dari kelompok kami mendapatkan 5 tujuan dari sistem informasi manajemen ini. Yang pertama yaitu tentunya menyediakan data. Jadi dalam sistem informasi manajemen, tentu dapat membantu untuk menyediakan berbagai macam data ataupun informasi secara keseluruhan yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, untuk memotivasi lembaga pendidikan. Dengan adanya sistem informasi manajemen, tentunya dapat membantu lembaga pendidikan untuk membuat inovasi terbaru untuk memajukan di bidang pendidikan tentunya. Lalu, tujuan ketiga yakni meningkatkan transparansi, sesuai dengan namanya transparan. Tentunya keterbukaan. Dengan transparansi ini dan keterbukaan ini dapat memberikan informasi mengenai berbagai sumber daya. Kemudian keempat, yakni menyediakan akses informasi. Dengan tersedianya akses yang cepat dan tepat, tentu dapat membantu di bidang pendidikan ini. Kemudian yang kelima ataupun terakhir, dapat membantu proses pengambilan keputusan. Ini tentu hal yang sangat penting. Sistem informasi manajemen ini tentu harus membantu para lembaga pendidikan dalam mengambil keputusan dengan cepat dan tepat melalui informasi yang didapatkan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Pebiona. Kemudian ada manfaat dari sistem informasi manajemen pendidikan ya, yang akan dijelaskan oleh Saudara Albert Michael. Kepada Saudara Albert Michael, saya persilahkan. Saya Albert Michael dan saya akan menjelaskan tentang manfaat sistem informasi manajemen pendidikan. Menurut Ramadanti, ia mengungkapkan bahwa manfaat sistem informasi manajemen akan dapat mengurangi tahap proses kerja dalam bidang pendidikan. Berikut ada beberapa manfaat dari sistem informasi manajemen dari dunia pendidikan. Yang pertama, dapat membantu mengambil keputusan yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Yang kedua, dapat membantu mengendalikan organisasi aktivitas dari subsistem yang ada di dunia pendidikan. Yang ketiga, dalam mempermudah
pekerjaan dalam memberi data, mengakses dan mengelola informasi yang berkaitan dengan pendidikan. Dan yang terakhir, ialah meningkatkan kualitas mutu suatu organisasi pendidikan dari segi efektivitas dan efisiensi. Oke, terima kasih Saudara Albert. Kemudian terdapat contoh penerapan sistem informasi manajemen di dunia pendidikan. Yang contoh pertama itu akan dijelaskan oleh Saudara Teddy Antonio. Kepada Saudara Teddy, saya persilahkan. Baik, saya Teddy Antonio akan menjelaskan tentang contoh penerapan sistem informasi manajemen. Contoh pertama itu adalah e-learning. E-learning adalah pembelajaran secara elektronik atau proses belajar mengajar yang dilakukan secara online. Model e-learning ini tidak hanya dapat diterapkan pada pendidikan formal saja, namun tetapi bisa juga non-formal seperti di lembaga bimbingan belajar ataupun tempat kursus. Model e-learning yang mengandalkan internet ini ya bisa dapat berupa kursus online, sekolah online, atau seminar online. Ya, contoh e-learning ini kita bisa ketahui, ya contohnya seperti kayak Brandly, Ruang Guru, Moodle, Google Class, Genius, sama Udemy. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Teddy. Kemudian ada contoh penerapan kedua yang akan dijelaskan oleh Saudari Kezia. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh dari sistem informasi pendidikan. Nah, contoh yang kedua itu adalah e-library atau perpustakaan digital, di mana kita dapat meminjam koleksi buku dan sumber edukatif lainnya secara digital atau daring yang dapat kita pakai sebagai sumber informasi. E-library ini dibuat lebih modern untuk mengikuti perkembangan zaman teknologi yang sudah sangat maju. Contoh-contohnya adalah e-library Erlangga, e-library Fifth Group, ETPN e-library, dan lain-lainnya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Kezia. Kemudian ada contoh penerapan ketiga yang akan dijelaskan oleh Saudari Erika Patricia. Kepada Saudari Erika, saya persilahkan. Jadi contoh yang ketiga itu ada SIAKAD atau Sistem Informasi Akademi. Nah, Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD merupakan sistem atau aplikasi yang diciptakan dan dirancang dengan tujuan kelola data terkait dengan informasi pendidikan. Nah, pada sistem ini juga membantu mengelola maupun merancang data-data yang ada di perguruan tinggi dengan menggunakan bantuan komputer. Contoh data yang diolah itu seperti data dosen dan mahasiswa, kurikulum perguruan tinggi, rekaman perkuliahan, sampai dengan jadwal kuliah. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Erika Patricia. Selanjutnya, mengenai metode pengelolaan data yang akan dijelaskan oleh Saudara Calvin Stanley. Kepada Saudara Calvin Stanley, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang metode dalam mengelola data peserta didik. Nah, di sini dalam mengelola data peserta didik, ada beberapa metode yang bisa digunakan. Nah, saya akan menjelaskan dua metode. Nah, metode pertama itu adalah manual data processing. Dalam metode ini biasanya menggunakan cara langsung dalam perhitungan data, jadi datanya itu langsung dihitung. Nah, biasanya metode ini digunakan dalam penghitungan skala yang kecil. Nah, yang kedua adalah electronic data processing. Nah, metode ini menggunakan alat bantu seperti komputer dalam pengolahan datanya. Nah, metode ini lebih mempermudah pekerjaan dan membantu menyimpan data lebih aman, serta mengurangi kesalahan dalam pengerjaan pengelolaan data. Nah, sekian dari presentasi saya kembalikan lagi kepada Saudara Agus. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Calvin. Nah, penjelasan-penjelasannya sudah kita paparkan oleh teman-teman kita semuanya. Nah, dapat disimpulkan bahwa hadirnya sistem informasi manajemen ini tentu sangat berdampak signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan kita, terutama di bidang pendidikan. Nah, jadi sistem informasi manajemen sangat dibutuhkan dalam bidang pendidikan. Keduanya itu saling terkait karena sistem informasi manajemen pendidikan merupakan sebuah sistem yang dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan dalam berbagai pengelolaan data, mengakses data, dan mengelola informasi, yang mana dengan adanya sistem informasi di dunia pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, untuk mendapatkan suatu data yang
berguna, diperlukan suatu disiplin ilmu berupa sistem informasi manajemen pendidikan. Dan untuk mendapatkan hasil pengelolaan data dari sistem informasi manajemen tersebut, maka diperlukanlah penggunaan teknologi informasi berupa komputer sebagai media untuk mempermudah mengolah data tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan ya video dari kami. Sampai jumpa. Terima kasih.